Perkenalan, nama saya Alvin, kelas 2 GUPI Cipondok. Terima kasih kepada Rumah Baca Cerdas Ceria karena udah tentu habis belajar di luar jam sekolah. Halo Sobat Cikal, hari ini kita sedang dalam perjalanan menuju Rumah Baca Cerdas Ceria, salah satu sarana pendidikan masyarakat yang berlokasi di Desa Cipondok, Kecamatan Cibingbin. Desa Cipondok ini kurang lebih berjarak 39 km dari pusat kota Kuningan, dengan waktu tempuh 55 menit kalau naik motor, kalau naik mobil bisa sampai sekitar 1 jam 15 menit. Kalau dari pusat Kecamatan Cibingbin, jaraknya 4,6 km. Lumayan jauh ya Sobat Cikal. Dari pusat Kecamatan Cibingbin, perjalanan menempuh waktu 15 menit kalau naik motor ataupun mobil. Kira-kira jalannya bagus nggak ya? Di sana kita akan eksplor bagaimana proses perjalanan rumah baca, bagaimana aktivitas anak-anak desa menikmati fasilitas yang disediakannya. Katanya sih gak cuma hanya ribuan buku bacaan yang disediakan, tapi ada juga tempat kursus komputer dan bimbingan belajar. Rumah baca ini didirikan oleh sosok perempuan muda yang dikenal ulet dan pantang menyerah untuk mencerdaskan masyarakat pelosok. Jadi ingat R.A. Kartini ya Sobat Cikal, bagaimana beliau juga dulu bersusah payah berjuang tanpa lelah untuk memerdekakan kaum perempuan. Oh iya, panggilan jiwanya untuk mencerdaskan anak-anak desa itu sampai rela menjadikan rumahnya sendiri sebagai lokasi rumah baca. Rumahnya terbuka untuk masyarakat. Emang keren ya Sobat Cikal, bisa jadi ini reinkarnasi Kartini saat ini. Yuk kita simak videonya. Oke Sobat Cikal, sekarang kita udah sampai di Rumah Baca Cerdas Ceria Mengubah Masa Depan dengan Literasi yang beralamatkan di Dusun 1, RT 01, RW 01, Desa Cipondok, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Nah, sekarang kita langsung ketemu sama Teh Mayu selaku pendiri rumah baca ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga. Alfi ya Teh dari Cikalpedia. Iya, silakan. Maaf ganggu ya Teh ya. Ganggu nggak? Enggak, ini sudah disiapkan. Sudah siapin ya. Mau ngobrol-ngobrol dikit tentang rumah baca ini. Boleh. Boleh ya? Rumah Baca Cerdas Ceria ini didirikan oleh Maya Syaroh pada 15 Mei tahun 2014. Teh Mai, begitu beliau akrab disapa, merupakan perempuan kelahiran 3 September 1987. Ibu dari anak satu ini bukan anak seorang pejabat atau keluarga yang serba ada, tapi seperti namanya, ia lahir dari keluarga sederhana dan orang desa. Keterbatasan tidak membuatnya putus asa dan mengubur mimpi untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Lebih dari 1 dekade ia kokoh, sabar, dan terus berjuang, sehingga rumah baca yang awalnya hanya di teras rumah, kini menjadi sangat luar biasa. Ia mampu menjadikan rumah ini bukan hanya untuk menghidupkan mimpi keluarga, tapi menghidupkan ilmu pengetahuan. Ia sudah berhasil memberikan manfaat untuk masyarakat. Sebelum kini menjadi aparatur sipil negara di MI1 Kuningan, ia dikenal sebagai aktivis perempuan di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuningan. Selama kuliah di STAI Al-Ihya, ia dikenal rajin baca dan rutin ke perpustakaan daerah Kuningan. Dari sanalah hamparan luas ilmu pengetahuan didapatinya. Dan kini dialihkan ke pelosok desa, supaya dinikmati juga oleh anak-anak di desanya. Ada banyak fasilitas dan program di rumah baca ini. Di antaranya, pertama, rumah baca cerdas ceria keliling kampung.
Setiap 1 pekan sekali, kampung-kampung yang ada di wilayah Desa Cipondok mendapat jadwal ngampar baca didampingi tim Rumah Baca Cerdas Ceria. Yang kedua, bimbingan belajar cerdas ceria. Kegiatan bimbingan belajar untuk siswa usia sekolah dasar yang memiliki kesulitan belajar ataupun yang ingin memantapkan pelajaran, khususnya pada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA dengan jadwal yang disesuaikan. Yang ketiga, sinergi literasi. Kegiatan bersama dengan komunitas literasi atau komunitas lainnya dalam kegiatan masih terhubung dengan kegiatan literasi. Yang keempat, jemput donasi buku. Relawan menjemput donasi buku langsung ke rumah donatur di wilayah Kabupaten Kuningan. Yang kelima, kursus komputer untuk pemula. Kursus komputer ini bisa diakses oleh peserta kelas SD, SMP, SMA, atau lulusan sekolah sekalipun. Tujuan utama kursus komputer ini untuk membekali masyarakat agar memiliki keterampilan komputer dasar seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Yang keenam, channel YouTube Rumah Baca Cerdas Ceria TV atau Rumah Baca Cerdas Ceria. Nah, dokumentasi kegiatan Rumah Baca Cerdas Ceria sebagian ini diupload di YouTube. Lalu yang ketujuh, Rumah Baca Cerdas Ceria Store, program kewirausahaan Rumah Baca Cerdas Ceria. Masih berbentuk toko online, kami bergerak sebagai reseller dan dropshipper dari produk-produk tertentu. Dan yang terakhir, ada Rumah Baca Cerdas Ceria Store, program kewirausahaan Rumah Baca Cerdas Ceria yang masih berbentuk toko online, karena kami bergerak sebagai reseller dan dropshipper dari produk-produk tertentu, yaitu buku original, madu hutan Bizam, kaos jogis, dan produk warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Syarah dari Rumah Baca Cerdas Ceria. Terima kasih untuk teman-teman di sini. Untuk Rumah Baca Cerdas Ceria itu awalnya tuh aku tuh kepikiran ya ketika lulus kuliah tahun 2012 itu aku lulus kuliah. Nah setelah lulus itu aku nggak kemana-mana, nggak ada kegiatan. Terus juga kepikiran, ya Allah, ini aku ada kelebihan jadi seorang mahasiswa udah jadi sarjana. Apa sih yang aku bisa kasih untuk masyarakat sekitar aku? Bikin dong aku jadi orang berguna di desa aku. Nah setelah itu kemudian beberapa tahun kemudian ada support untuk kegiatan aku di desa, yaitu jadi relawan. Alhamdulillah di ini kegiatan awalnya sih kita tadinya itu bimbingan belajar rumah baca. Nah itu salah satu program kegiatannya, tapi lama-lama setelah dipikirkan lagi, alhamdulillah kayaknya kita harus lebih gede lah dari sekedar bimbel. Makanya dibuatlah diinisiasi program Rumah Baca Cerdas Ceria, itu sekitar awal direalisasinya tahun 2015. Kepikiran utamanya mungkin karena tadinya kan ketika masih kuliah tuh aktivitas pastinya setelah setiap berangkat kuliah itu pergi dulu ke perpustakaan. Itu pasti ambil buku, paling minimal 3 buku dibawa ke kosan, itu dibaca tiap seminggu sekali, itu pasti dibalikin. Jadi aktivitas baca buku itulah yang lama-lama kok kayaknya aku punya privilege nih sebagai mahasiswa ke perpustakaan daerah sempat. Nah, kok bagaimana teman-teman orang lain, bagaimana masyarakat lain yang sama-sama, apalagi yang dari desa Cipondok, sama-sama desa Cipondok, kalau ke sana ya ongkos, ya waktu, wah berarti emang harus ada Rumah Baca Cerdas Ceria. Dan itu juga di inisiasi pun awalnya gitu nggak ada buku sama sekali, tapi pas ngobrol sama teman, aku mau pengen bikin rumah baca tapi belum ada bukunya. Ya udah bawa aja dari rumah aku, ada tuh aku packing 1 dus, bawa aja sekarang gitu. Lah beneran ya, iya bener. Alhamdulillah itu teman aku yang dari Ciawi itu memberikan donasi pertama buku untuk Rumah Baca Cerdas Ceria waktu itu. Untuk tokoh Kartini sendiri itu aku juga pernah baca ya tentang beliau dari bukunya, dan itu juga dibaca pas lagi kuliah. Mungkin enaknya kita kuliah itu sebagai mahasiswa itu kita punya namanya tuh jiwa
idealis kita itu terbangun, terus jiwa kita itu dibangun ketika kita masih mahasiswa, dan itu benar-benar seru banget ketika zaman mahasiswa itu. Jadi pikiran-pikiran di luar kebiasaan juga ada, maksudnya oh iyalah enak lah nanti kalau udah lulus begini, kalau udah lulus begitu, walaupun nggak tahu juga ke depannya kayak gimana, tapi alhamdulillah setelah sering mendapat referensi, baca buku tentang Kartini ataupun tentang tokoh yang lain, jadi kita juga ada sih kayaknya kita juga harus punya gerakan untuk desa kita sendiri ataupun untuk masyarakat kita sendiri kayak gitu. Sejauh ini tidak ada masalah ya, sejauh ini masyarakat support ya. Jadi setiap ada kegiatan yang mengundang masyarakat ataupun menginginkan ayo ke sini aja ke rumah baca, banyak kok masyarakat yang datang. Ataupun tiba-tiba mereka butuh sendiri, aku butuh referensi, aku butuh bahan bacaan, masyarakat ataupun dari pihak desa pun datang ke sini untuk membaca ataupun berdiskusi. Untuk rumah baca cerdas ceria kita menerima semua jenis buku. Nah, walaupun misalkan udah nyampe di sini kepake apa enggak, itu kita punya ada apa namanya? Untuk buku-buku yang nyampe sini, alhamdulillah itu kan kita tuh sebenarnya ada programnya donasi buku. Yang pertama bisa pakai jemput donasi buku. Kita yang ngambil bukunya ke rumah donatur, ataupun COD berbahasa ketemuan di mana kita ambil bukunya. Kemudian yang kedua ada program ganti ongkir donasi buku. Nah, teman-teman ataupun donatur yang mau donasi buku ke rumah baca bisa dengan minta alamat kita, nanti ongkirnya dibebankan kepada rumah baca. Itu kita udah ada dananya sendiri untuk ganti ongkir donasi buku kayak gitu. Ataupun bukunya beli sendiri ya, bukunya juga beli sendiri. Kadang-kadang kita juga ada buku beli sendiri itu karena kita butuh ya, dari rumah baca sendiri merasa butuh untuk referensi buku tertentu. Dan kemarin juga alhamdulillah selama setahun gak beli buku, tiba-tiba beli buku banyak. Nah, itu dari ada alokasi khusus dananya untuk membeli buku. Kalau untuk sampai bubarin mah enggak ya. Cuma ketika itu pernah kan di posisi tiba-tiba harus merantau itu tuh ya. Tiba-tiba harus merantau. Ini gimana ya kelanjutannya rumah baca aku. Apalagi waktu itu tempatnya bukan di sini, tempatnya itu masih di teras rumahnya orang tua. Ya, setelah pas pindah itu tuh minta adik aku untuk melanjutkan ya walaupun sedikit-sedikit, dan itu juga pas setelah berjalan waktu ternyata setiap ada kesulitan itu pasti ada solusi yang bisa kita dapatkan. Nah, makanya waktu itu ketika aku lagi merantau, adik aku kegiatannya di rumah, aku kegiatannya di Indramayu, itu ada kegiatan lapak buku. Itu setiap 2 pekan sekali di Islamic di Sport Centernya Indramayu. Itu jadi disiasati aja, setiap kesulitan itu disiasati dah. Pas apalagi ketika pandemi itu kan kita off total ya kegiatan. Aku kepikiran ini gimana caranya nih orang-orang walaupun di rumah harus tetap baca buku. Nah, akhirnya pas dipikirin ya udah gimana kalau misalkan ya udah bikin programnya baca bareng di status WhatsApp. Nah, untuk legalitasnya aku sampai chatting, aku DM penulis bukunya, dan alhamdulillah beliau merestui, mengizinkan untuk boleh bukunya untuk dipublikasi. Ya begitu, alhamdulillah itu berjalan sampai selesai masa pandemi itu. Ya, untuk sejauh ini alhamdulillah Rumah Baca Cerdas Ceria itu didukung oleh keluarga. Ya, keluarga, pasangan alhamdulillah sangat support. Jadi apapun rumah baca itu kalau ibaratkan ya, aku dan rumah baca tuh kayak satu kesatuan gitu. Aku adalah rumah baca adalah aku gitu. Jadi kita itu untuk rumah baca alhamdulillah untuk
sampai sekarang belum ada kendala apapun. Misalkan walaupun lagi nggak ada dana sama sekali, kita tetap bisa berkegiatan ya dengan seminimal dana aja yang ada. Yang bikin aku bertahan itu ya sejauh ini ya, karena yang aku harapkan ya anak sekarang ataupun orang tua sekarang itu adalah masa depan. Mereka semua punya masa depan. Jadi kita saling kita kalau bisa kita itu saling memberikan solusi, saling memberikan keadaan ketika ke masa depannya kita ingin anak-anak kita bagus, berarti dari sekarang kita harus membuat anak-anak kita bagus. Misalkan anak sekarang kan nanti mereka juga akan jadi remaja yang baik, akan menjadi orang yang dewasa yang baik, akan menjadi orang tua yang baik. Jadi di rumah baca itu dengan banyak buku bacaan dari novel-novel, kan kita tidak harus mengajarkan orang itu dengan langsung ngomong langsung gini loh harusnya, tapi dengan mereka membaca sendiri setidaknya mereka lebih memahami lebih dalam lagi dengan baca dari yang dibacanya, seperti itu. Dan alhamdulillah untuk beberapa pengunjung juga ada sebagian yang lagi fokus untuk membuat buku sendiri gitu. Teman-teman binaan juga ada di sini, alhamdulillah. Dan untuk saya sendiri beberapa kali ini juga pernah ikut antologi, jadi beberapa ada buku bareng-barengnya gitu, alhamdulillah. Jadi udah jadi mungkin kalau disebut pembuktian juga bukan pembuktian ya, emang kuliah itu gimana orangnya. Tapi kenapa waktu dulu itu sering digaung-gaungkan oleh orang-orang yang gak mau nyekolahin. Jadi waktu dulu tuh cewek itu nggak usah kuliah, terus kemudian kuliah itu nggak ada gunanya, karena sebagian besar dari orang-orang terdahulu yang kuliah itu kadang emang tidak memberikan bukan memberikan manfaat, mungkin emang nggak kepikiran aja untuk memberikan manfaat lebih untuk masyarakat sekitar. Jadi inilah rumah baca itu untuk masyarakat Cipondok dan sekitarnya. Kemudian kan di rumah baca juga selain program-program yang baca tulis itu, kita juga sebagian ada program kreativitas, program kolaborasi. Itu juga untuk kelangsungan rumah baca dan manfaat yang banyak. Kadang-kadang kita juga upgrade juga ya, untuk para pengurus juga upgrade lagi agar bisa memberikan manfaat lebih untuk orang-orang yang datang ke rumah baca kayak gitu. Di sini aku dibantu beberapa relawan, yang relawan tetap itu ada 2, ada teman yang di kursus komputer, juga ada di bimbingan belajar. Kalau aku kadang-kadang lebih sering ke luar desa, luar kota, itu aku yang berangkat lebih seringnya. Kegiatan literasi. Kegiatan riset kan untuk di Kuningan kita itu ada forum TBM Kabupaten Kuningan. Nah, untuk TBM itu kan rumah baca cerdas ceria juga termasuk TBM. TBM itu Taman Bacaan Masyarakat. Alhamdulillah kita itu untuk secara organisasi sudah sampai ke tingkat nasional. Kita ada forum TBM nasionalnya. Jadi secara legalitas kita sangat legal lah gitu. Kemudian ya untuk legalitas ini, jadi kepikirannya ya udah, kita udah legal loh. Terus kita di sini walaupun sebagai masyarakat biasa, gak apa-apa kan kita berkegiatan ataupun memberikan manfaat. Gak harus gede dulu kan, gak harus jadi pejabat teras dulu untuk memberikan manfaat. Bisa kan kita orang sebagai masyarakat biasa untuk memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar juga kayak gitu. Untuk jumlah buku itu kemarin kan kita sudah ada tambahan dari Perpusnas itu 1.000 buku. Jadi kemungkinan kita tuh ada sekitar 3.000-an lah, 3.000 buku. Itu belum karena masih ada yang datang lagi, jadi belum disortir lagi.
Lebih banyaknya mah dari donasi, kebanyakan dari donasi. Kalau beli ya paling juga ada sampai 500 doang. Kalau 500-an lah, 500 buku yang beli beneran sendiri. Yang paling pertama itu kepada orang tua. Kalau bukan beliau yang mengizinkan saya untuk lanjut sekolah, mungkin nggak ada rumah baca ini. Ya kan ada rumah baca ini karena saya kalau bahasa orang Sundanya dijajakan ya. Aku mau kuliah dari aku masih kecil, dari kelas 1 SD tuh aku udah kepikiran pengen kuliah. Saat lulus SMA, Bu, Mami, aku pengen kuliah dong. Nanti kuliahnya kalau udah ada uangnya. Nah, akhirnya kuliahnya tahun 2018 ya. Kalau bukan karena orang tua yang support, kita nggak bisa ada rumah baca di sini. Yaitu ya intinya. Terus juga kegiatan juga kalau misalkan orang tua dan keluarga tidak mendukung, nggak mungkin kita seleluasa ini sampai kegiatan ibaratnya luar kota, kegiatan ibaratnya kayak orang-orang ini kan waktu keluarga. Tapi kalau dari keluarga sudah support, insya Allah lah kegiatan TBM ini, rumah baca ini tetap bisa berjalan tanpa ada yang merasa aku kok nggak diperhatiin. Keluarga tetap mendapatkan perhatian karena aku pikir waktu kita itu terlalu banyak kalau hanya untuk full satu kegiatan, satu fokus. Bahkan kita itu ya mana mungkin kita juga punya kemungkinan, apalagi misalkan kita cenderung pengen loh berbagi dengan masyarakat, kegiatan sosial juga kita ada, ya nggak apa-apa kan, kita bisa aktif di masyarakat juga, tapi keluarga tetap masih bisa tertangani dan kerjaan juga masih bisa dilaksanakan kayak gitu. Balance lah, gak harus ada yang dikorbankan kayak gitu. Ya terima kasih juga untuk donatur-donatur yang sudah support terus Rumah Baca Cerdas Ceria, kemudian teman-teman dari forum TBM, teman-teman sesama pegiat literasi juga. Aku juga kalau misalkan lagi down gitu, lagi buntu banget, ini kegiatan apa lagi, kita lebih sering sharing. Jadi akhirnya kita juga punya program-program yang program baru yang lebih punya manfaat. Kemudian untuk para donatur juga alhamdulillah ini juga ada bangunan juga dari donatur. Untuk kedepannya semoga Rumah Baca Cerdas Ceria itu bisa memberikan solusi ya. Maksud solusi di sini maksud solusi itu keresahan kita di masyarakat, kita bisa solusinya, kita bisa kumpul di sini, ngobrolin di sini, dan kita pecahkan di sini bentuk mencari solusi bareng-bareng. Dan kita kalau misalkan kita mampu untuk melakukan programnya, kita laksanakan. Kalaupun misalkan harus dengan kolaborasi, kita kolaborasikan. Misalkan kita isunya tentang pangan, mungkin di program Rumah Baca Cerdas Ceria juga ada kegiatan urban farmingnya juga ke depannya kayak gitu, ataupun integrated farmingnya kayak gitu. Insya Allah programnya pokoknya ya selama manfaat itu masih ada, ibaratnya walaupun satu hari itu cuma ada satu anak yang datang, itu udah happy banget aku. Alhamdulillah, ternyata ini anak-anak masih ingat loh, walaupun misalkan kadang-kadang aku juga sering keliling-keliling ataupun ya punya medsos juga untuk menyampaikan bahwa ayo loh sini aja ke rumah baca. Apalagi untuk kelas Calistung ini emang kita targetnya untuk anak-anak yang emang belum sama sekali belum bisa baca tulis hitung. Terus juga untuk kelas komputer kan itu juga untuk memberikan anak-anak tuh minimal dia percaya diri, aku udah bisa loh mengoperasikan komputer walaupun tidak terlalu mahir, karena kan mahir itu kita bisa mahir kalau udah sering mengoperasikannya. Nah, anak-anak juga ketika sudah bisa baca tulis hitung, dia bisa belajar mandiri walaupun tanpa pendamping pun kayaknya bisa loh kalau bisa dilatih sendiri di rumah kayak gitu. Selama bertahun-tahun menggeluti Rumah Baca, beragam penghargaan sudah didapatkan. Ini piagamnya banyak banget. Iya, alhamdulillah itu sebagai penghargaan yang didapat dari Rumah Baca Cerdas Ceria.
Untuk yang pertama ini peringkat 1 TBM tahun 2019 di tingkat Paudikmas. Kemudian ini yang di sini itu kita mewakili Kabupaten Kuningan untuk program penghargaan di provinsi sebagai pengelola TBM. Kemudian ini dari Yayasan Komunitas Pengajar dan Penulis Jawa Barat itu kita tahun berapa itu? 2023 dan 2024. Dan di sini 2024-nya di sana. 2003-nya, 2023. Dan ini kita izinnya dari Dinas Paudikmas. Dari Dinas Paudikmas ada ini legalnya. Iya. Nah, kalau ini aku tim gabut, jadi ini aku suka ikut kelas menulis di Dinas Perpustakaan Indramayu sampai 2 tahun berturut-turut ini untuk ya? jadi kelas menulis ya, yang di sini sama di sini. Ini kalau ini apa Olimpiade? Nah, kalau itu kita ikut event-event, jadi ya sebagai peserta teraktif Terbaik gitu ya. ya. Alhamdulillah. Jadi kita apapun kegiatan, kalau misalkan kitanya lagi sempat atau kitanya lagi bisa, kita ikut. Halo, perkenalkan nama saya Uyu sebagai masyarakat Desa Cipondok. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya rumah baca ini karena sangat membantu anak-anak untuk belajar. Dan saya juga berterima kasih kepada Teh Maya sudah membangun rumah baca ini yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya Desa Cipondok. Kesan saya kursus di sini sangat memudahkan saya untuk bisa belajar komputer. Selama saya kursus di sini, pembimbingnya sangat baik dan sangat kompeten. Saya bisa cepat memahami tentang apa aja isi dalam komputer, Excel, Word, dan lain-lain. Terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Cikal, itulah perjalanan kita kali ini di Rumah Baca Cerdas Ceria. Kita yakin masa depan bisa diubah dengan pendidikan, dan pendidikan akan jauh lebih baik jika didukung dengan literasi yang baik juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.